aktivitas tektonik, kemudian magmatis dan aktivitas vulkanisme. Berarti yang berasal dari dalam bumi, ya. Kalau eksogen itu yang terjadi itu dari luar, berarti dia pelapukan, erosi, kemudian sedimentasi dan sebagainya. Itu semua ya mengakibatkan perubahan bentang alam. Jadi misalnya yang dulunya misalnya gunung api, kemudian karena meletus, kemudian menjadi kawah atau kaldera, gitu ya. Kemudian lanjut ya, proses geologi itu diartikan semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik yang berasal atau bersumber dari dalam perut bumi atau endogen, ataupun dari luar bumi atau eksogen ya. Pasti kalian sudah pernah dengar ya, saya jelasin satu-satu ya. Untuk endogen yang berasal dari dalam bumi ya, itu pasti akan menyebabkan perubahan pada kulit bumi ya. Jadi kalau kita ngomongnya permukaan yang kita bilangnya itu kulit bumi, kemudian tenaga endogen ini membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata ya, gunung, bukit, lembah ya, kemudian ada sungai dan sebagainya ya. Mungkin saja di suatu daerah dulunya permukaan buminya rata atau datar, tapi akibat adanya tenaga endogen atau dari dalam bumi ya berubah menjadi gunung api atau bukit atau pegunungan ya. Proses endogen dibagi menjadi 3, tektonik, magmatisme, dan vulkanisme ya. Yang tektonik dulu kita bahas. Kalau tektonik itu berasal dari pergerakan lempeng. Pasti kalian pernah mendengar ya, lempeng-lempeng. Ada lempeng samudra, ada lempeng benua ya. Bukan yang lempeng yang makanan loh ya. Jadi istilahnya alasnya atau pijakannya ya, yang berasal dari kerak bumi kita ngomongnya lempeng ya. Kemudian hasil dari tumbukan lempeng itu biasanya menghasilkan pegunungan. Nah, nggak mungkin kan ujuk-ujuk gitu tahu-tahu ada gunung gitu ya, terus atau ada bukit gitu ya, tiba-tiba ada bukit gitu misalnya hari ini tahu-tahu dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun atau berapa tahun gitu, tahu-tahu dulu yang rata terus tiba-tiba jadi gunung gitu kan, tidak mungkin, pasti ada pergerakan lempeng. Jadi kalau logikanya kalau benda kita tumbuhkan pastikan seperti akan membentuk kerucut ya, sama juga seperti gunung api juga seperti itu ya. Kemudian pemekaran lantai samudra. Oke, lantai samudra yang berada di laut ya. Nah, berarti kalau biasanya kalau sudah terjadi pemekaran, wah sudah pasti akan ada bencana yang terjadi ya, biasanya seperti itu. Tetapi memang setiap tahun biasanya pasti akan diukur pemekaran lantai samudra itu berapa senti, terus kemudian lempeng itu bergerak berapa senti gitu. Jadi kenapa seperti itu? Biasanya memprediksi misalnya terjadi gempa dan sebagainya gitu ya, kan tidak mungkin tiba-tiba langsung gempa gitu kalau tidak ada aktivitas tektonik yang mempengaruhinya, biasanya seperti itu ya. Kemudian pada tahun 1960 ya, Harry Hess mengemukakan hipotesanya ya. Ini pada belum lahir ya. Kemudian mengenai pemekaran lantai samudra ya, dia menulis bukti-bukti adanya pemekaran lantai samudra yang terjadi di pematang tengah samudra. Oke, seperti ini ya. Oke, pematang tengah samudra ya. Kemudian umur kerak samudra lebih muda dari 180 juta tahun. Gimana tuh kok bisa menentukan kerak, kemudian bisa menentukan batuannya ini umurnya segini ya? Biasanya digunakan dengan ada alat ya, biasanya bisa tahu umur dari satu lapisan batuan.
Kemudian pemekaran lantai samudra menjelaskan juga bahwa pada Mid Oceanic Ridge atau MOR itu pertemuan atau tengah-tengah ya. Ini adalah MOR ya, yang Ibu ini Mid Oceanic Ridge ya. Dan penyusutan lantai samudra ke dalam bumi seperti ini. Jadi menujam ini adalah lempeng samudra yang kita anggap aja ini lempeng samudra dua-duanya ya. Boleh lempeng samudra, boleh lempeng dua. Kita anggap aja dua-duanya samudra ya. Ini menunjam, ini pertemuannya, ini yang dinamakan MOR. Ya, pertemuan itu yang kita namakannya MOR, Oceanic Ridge ya. Penyusutan lantai samudra ke dalam bumi atau menunjam. Subduksi, jadi penunjaman. Biasanya kalau kayak gini, ini dia menghasilkan batuan-batuan yang batuan-batuan yang sangat keras sekali. Jadi akibat dari tunjaman ini biasanya menghasilkan yang di dalam sebelahnya itu batuannya pasti akan keras. Ya. Kemudian pemekaran lantai samudra juga menjelaskan ya tadi dari MOR tadi ya. Itu bisa menghasilkan material baru ya yang menyebabkan material yang lama yang ada di sampingnya itu terdorong ke kiri dan ke kanan. Jadi istilahnya karena ada muncul material baru yang akibat dari tumbukan tadi ya kan jadi gini. Di sini misalnya lapisan A warna kuning. Lapisan B misalnya warna biru gitu ya. Nah, ini terjadi dia tumbukan, otomatis kan di sini warnanya nggak mungkin kuning atau biru gitu ya, atau merah atau apa gitu. Pasti kan perpaduan ya. Nah, itu dinamakan material baru. Kemudian teori tektonik lempeng itu adalah teori yang menyatakan bahwa kulit bumi tersusun atas litosfer dan astenosfer ya. Tersusun dari beberapa lempeng besar dan lempeng kecil. Maksudnya lempeng besar dan lempeng kecil itu lempeng benua dan lempeng samudra ya. Seperti itu. Dulu kan kalau kalian pernah mendengar dulu sebenarnya benua itu jadi satu ya. Ada namanya Pangea dan kalau jadi lupa sendiri gitu. Jadi dia ada dua benua, terus akhirnya dia mengalami pemekaran, yang satunya Pangea, yang satunya apa gitu lupa gitu ya. Makanya dari teori tektonik lempeng ini menjelaskan dulu bahwa benua itu istilahnya yang sekarang muncul kecil-kecil, ada benua Asia ya, Afrikanya sendiri dan sebagainya gitu ya. Itu istilahnya mereka terpisahkan atau istilahnya terjadi pemekaran gitu ya. Kemudian lanjut lagi, masing-masing lempeng itu punya batasnya ya. Kalau dia sejajar seperti ini ya, itu rata gitu ya, kita ngomongnya batasnya konvergen gitu ya. Ini kalau konvergen itu lempeng yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini saling mendekat, itu konvergen ya. Jadi kanan dan kiri itu mendekat, itu namanya batas konvergen gitu ya. Kalau divergen itu dia menjauh ya. Kalau mendekat dia biasanya itu akan menghasilkan pegunungan, biasanya akan seperti itu. Kalau divergen dia berarti menjauh, biasanya akan menghasilkan lembah seperti itu ya. Ada lembah sinklin, lembah antiklin dan sebagainya ya. Dua-duanya mau batas divergen maupun konvergen itu pasti akan menghasilkan material baru gitu ya. Kalau kayak divergen itu kan berarti otomatis material yang berada di bawah dia pasti akan naik ke atas. Kalau konvergen itu berarti pertemuan antara batas kanan dan batas kiri kemudian bertumbukan dan menghasilkan material baru. Kemudian adalah batas transform ya, atau pergeseran. Jadi istilahnya dia tidak mendekat, tidak menjauh, tapi dia bergeser. Ya, bergeser.
namanya batas transform atau boleh berpapasan gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke aktivitas magmatisme atau aktivitas magma. Sudah mendengar bahasanya juga pasti ya, aktivitas ini dipengaruhi oleh tektonik ya, nggak mungkin aktivitas magma berdiri sendiri ya. Yang tadi Ibu udah jelasin, aktivitas magma ini terjadi karena tumbukan tadi yang konvergen ya. Jadi istilahnya saling bertumbukan menghasilkan pegunungan. Ya, biasanya dia akan seperti itu. Kemudian kalau divergen juga bisa juga dia seperti itu dan transform, tetapi biasanya tidak kalau dari diameter biasanya tidak sebesar dengan batas konvergen. Seperti itu. Kemudian yang dari aktivitas magma itu biasanya menghasilkan, pernah mendengar pasti kalian ada namanya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, biasanya kalau batuan beku itu selalu berada di daerah-daerah penunjaman, ya, ada pegunungan, aktivitas vulkanisme. Kalau batuan sedimen seperti ini di Samarinda ya, mungkin kalau batuan beku ada juga di daerah pasir ya, namanya kan pasti kalian pernah mendengar namanya pegunungan Mangkalihat. Kok nggak pernah meletus gitu ya, kok nggak pernah kok bukan gunung api gitu, karena dia gunung api purba yang sudah mati posisinya gitu, tetapi dulu berjuta-juta tahun di situ merupakan gunung api gitu, makanya di daerah situ juga terdapat batuan beku dan batuan metamorf. Kayak di Samarinda ini lebih banyak batuannya sedimen. Batuan sedimen seperti apa? Kalian pasti pernah mendengar namanya lempung. Paling gampang lagi batu pasir. Kemudian batu gamping tuh yang suka ada terumbu-terumbunya gitu ya. Karena kenapa kok bisa ada batu gamping? Oh, berarti dulu di sini pernah terendam marin atau terendam laut gitu ya. Kan tidak mungkin tiba-tiba ada satu gunung batu gamping gitu. Ini kan ada batu gamping itu di daerah Batu Putih kalau kalian tahu, kemudian SMK 6 Pus lagi itu Ibu lupa nama perumahannya. Kemudian di Tempaja itu apa ya nama daerahnya? Mau ke arah Bambai. Kemudian di Separi juga banyak, Gua Batu Gelap itu apalagi dia ada cuma hanya ada 2 bukit gitu ya, daerah Lempake juga ada gitu ya. Kenapa kok cuma spot-spot? Karena apa namanya posisinya tidak apa ya, dulu laut itu sempat terakumulasi ke darat gitu, bahasanya gitu kalau dilogikakan. Jadi sempat dulu terakumulasi darat. Apa buktinya tadi? Kalau batuan itu dikasih tetesan HCl, dia ngejos atau berbuih. Nah, itu sudah tandanya pernah ada aktivitas marin atau aktivitas laut. Kenapa? Karena kan yang kalau kalian ngerasain air laut aja, itu kan pasti agak asin ya. Ada NaCl-nya, ada garamnya dan sebagainya. Kalau kita ngomongnya karbonatan gitu ya. Kalau batu pasir juga sama, batu pasir itu ada yang ditetesin HCl ngejos atau berbuih, ada yang juga yang tidak. Jadi kalau yang tidak berarti kan dia tidak terpengaruh oleh marin, tapi kalau dia apa namanya ngejos berarti dia terpengaruh oleh marin. Kemudian ada juga batuan beku itu intrusif dan ekstrusif. Kalau intrusif berarti dia yang di dalam, kalau ekstrusif berarti dia terlempar keluar. Contohnya apa? Andesit. Kemudian aktivitas vulkanisme. Aktivitas vulkanisme itu berkaitan dengan pembentukan gunung api. Ya, pasti kalian pernah mendengar Ring of Fire. Waduh, kayaknya filmnya ada apa? Agak ini juga ya. Pernah ada filmnya. Kemudian kenapa disebut Ring of Fire? Karena tadi ya dikelilingin ya, seperti cincin gitu ya. Jadi gunung apinya mengelilingin. Dinamakan Ring of Fire. Berarti kenapa ya kok banyak gunung api? Berarti daerah di sini merupakan zona atau daerah
tumbukan lempeng konvergen ya. Pastikan berhubungan dengan Samudra Pasifik. Ya kan? Ya, berarti di sini merupakan tumbukan, makanya bisa menghasilkan banyak sekali kalau digaris gitu ya, dikelilingin oleh gunung api. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan loh ya. Jadi kita biar nggak balik-balik ke belakang gitu ya. Kalau misalnya kalian ada yang mau kalian tanyakan. Oke, lanjut ya, bentang alam endogen atau yang berasal dari luar gitu ya. Bentang alam endogen itu yang pertama bentang alam struktural ya. Bentang alam struktural itu biasanya dipengaruhi oleh tadi gaya tektonik ya, seperti perlipatan atau patahan. Perlipatan itu contohnya seperti apa? Kalau kalian tahu kue lapis gitu ya, kue lapisnya yang bentuknya rata seperti ini, terus kita mau patahkan gitu ya, pasti kan sebelum patah dia seperti membentuk bukit gitu ya. Nah, kan itu perlipatan namanya ya, jadi seperti melipat, dia belum sampai patah, kan ada namanya elastis dan sebagainya ya. Nah, kalau patahan berarti kan posisinya dia sudah tidak punya daya elastis, dia akan membentuk patahan. Kemudian kalau patahan itu seperti apa? Kalau kita ngomongnya sesar atau gempa yang kemarin yang di Berau ya, itu merupakan sesar atau patahannya bergerak. Jadi istilahnya bukan dari mana-mana gitu, karena sebenarnya juga Kalimantan juga banyak sekali sesar dan patahan gitu ya. Jadi istilahnya dia bergeser mengakibatkan gempa dengan skala yang tidak sebesar dengan daerah-daerah yang dekat dengan gunung api dan sebagainya. Jadi sesarnya tidak besar gitu ya, kalau dilihat dari peta geologi gitu ya. Besar itu dalam artian luasannya ya, misalnya tidak sampai nyebrang sampai Sulawesi dan sebagainya. Kadang kan ngomong, kemarin ada gempa nih misalnya di Sulawesi, kerasa nggak di Kalimantan? Nah, kalau biasanya dilihat juga tuh kedalamannya, jarak episentrumnya, jarak juga dari epicentrum ke daratannya gitu ya. Bisa terasa, bisa juga tidak gitu ya. Jadi itu faktornya banyak sekali gitu ya, yang menyebabkan kita ngerasa apa enggak gitu ada gempa. Kemudian beberapa bentuk alam struktural ya, ada namanya bukit antiklin tadi ya, kalau Ibu bilang yang kue lapis tadi, terus kita kita tekan gitu ya, kita mau patahkan terus dia membentuk seperti kayak pelangi gitu ya. Nah, itu kita ngomongnya bukit antiklin. Terus kalau misalnya dia dalam posisi lapisan batuannya itu masih belum ada tektonik, maksud tektonik itu dia belum masih rata gitu ya, belum ada dia sesar. Kalau sesar kan atau dia perlipatan rebah. Kalau rebah itu kadang kita harus tahu yang mana lapisan yang tua, mana lapisan muda. Kalau untuk bukit antiklin, dia berarti yang puncaknya. Kalau lembah berarti kalau dirunut-runut ke bawah, berarti kalau ke bawahnya jatuhnya lembah gitu ya. Sama juga bukit sinklin, lembah sinklin, bukit monoklin, bukit patahan, dan gawir itu seperti pinggir-pinggir jurang gitu ya, amblesan ya. Tadi amblesan itu misalnya karena di bawah posisinya tidak ada lagi batuan penyangganya gitu, jadi tanah di atasnya ambles. Sama kayak gunung api juga gitu ya. Kalau kawah sama kaldera berbeda gitu. Kalau kawah kan ujungnya kerucutnya itu terus begitu meletus gitu ya, dia biasanya membentuk kecil kawah. Nah kalau kaldera itu begitu dia meletus terus di bawahnya habis nih, misalnya magmanya habis berarti kan kosong nih, bawahnya udah nggak ada penyangga, ya ambles tuh. Nah
kaldera itu posisinya lebih besar dari kawah. Kemudian ada juga namanya tonjolan, nama bukit patahan. Oke, bentang alam gunung api ya. Alhamdulillah ya, maksudnya kita tinggal di Kalimantan yang tidak mengalami bencana yang di luar banjir ya, seperti gunung api gitu ya, atau gempa bumi, atau misalnya apalagi tsunami dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah sekali ya. Kemudian bentang alam gunung api ini kejadiannya pasti selalu berhubungan dengan yang namanya aktivitas gunung api. Kan kayak di Hawaii ya, tidak salah tahun 2018 ya, kalau nggak salah 2018 itu ya, kan gunung apinya itu kan memuntahkan ya, wah luar biasa itu ya, udah kayak aliran sungai itu ya. Untungnya semuanya tidak ada korban jiwa ya, istilahnya semua istilahnya dievakuasi tepat waktu dan sebagainya gitu ya. Kalau kalian pernah melihat ya kejadiannya kan luar biasa ya, tumpahan lavanya itu ya. Istilahnya kalau dibayangkan, istilahnya hampir meluluh lantahkan, hampir kan dia satu pulau gitu ya. Istilahnya merusak segala fasilitas dan sebagainya. Tapi memang daerah-daerah yang berada dekat dengan gunung api atau misalnya sudah terjadi letusan gunung api itu biasanya memang tanahnya sangat-sangat subur sekali ya, sangat subur sekali ya, beda sama daerah kita ini ya, istilahnya tidak subur ya. Kan kalau sudah kalian kalau misalnya pergi ke mana, mungkin ke Jawa, apa ke Sulawesi atau ke Sumatera gitu ya, misalnya daerah-daerah dekat dengan kaki gunung api gitu, pasti berbagai macam. Oh iya. Oke, Rizky. Berbagai macam berbagai macam tanaman gitu ya, berbagai macam tanaman gitu, sayur dan sebagainya gitu ya. Nah, itu beda dengan yang di Kalimantan ya. Nggak semua bisa ditanam gitu ya, tertentu. Oke, sebentar ya, nanti kita jawab, kita selesaikan yang ini dulu. Nah, oke, beberapa bentuk dari bentang alam gunung api ya. Ada yang kerucut, ada kaki, kerucut kan berarti di puncak, terus kemudian kaki yang berarti di bawah, kemudian apalagi kaldera, kawah, jenjang gitu, lereng, gunung api parasit. Nah, gunung api parasit itu merupakan hasil dari letusan gunung api utama ya. Dia menghasilkan seperti tonjolan-tonjolan atau anak-anak bukit, anak-anak gunung lagi gitu. Jadi di luar dari gunung utama. Itu namanya gunung api parasit. Ya. Kemudian itu oke. Lanjut lagi. Oke, ini sampai ke proses eksogen. Sebentar. Ibu tadi ada yang nanya ya, Ibu keluarkan stopper dulu. Sebentar. Ada bahas yang di Berau kok bisa gempa. Saya kemarin ada baca berita sumber gempanya itu pada bagian Mangkalihat Kobran ya. Setahu saya kan tidak ada lempeng kan di Kalimantan ini. Saya di Kalimantan ini, jadi pertanyaan maksudnya tuh kayak enggak ada yang lempeng yang bertabrakan kan Bu di dekat Kalimantan, maksudnya gitu Bu. Iya, kalau ada gini. Jadi gini, gunung api lempeng benua. Jadi kalau Kalimantan posisinya benua ketemu benua, benua ketemu benua, menghasilkan tadi namanya pegunungan Mangkalihat. Jadi
Sekarang Pegunungan Mangkalihat itu posisinya gunung api purba mati gitu. Jadi dulu itu merupakan gunung api yang aktif gitu ya, gunung api yang aktif gitu. Setelah sekian tahun kemudian istilahnya tidak ada aktivitas gempa yang bukan tidak ada aktivitas lempeng. Jadi lempeng itu setiap tahun kan bergeser. Nah, lempeng itu kan setiap tahun bergeser, ya kan? Jadi posisinya sudah tidak berada lagi di atau sudah posisinya berada jauh dari Pegunungan Mangkalihat. Jadi hasilkan Pegunungan Mangkalihat. Kemudian setelah berjuta-juta, itu kan kejadiannya berjuta-juta tahun yang lalu ya, posisinya seperti itu. Setiap tahun bergeser. Kalau kalian mungkin ada baca berita dan sebagainya, setiap tahun lempeng itu pasti bergeser. Sekitar 10 sampai berapa senti setiap tahun. Posisinya karena posisinya sudah jauh dan tidak ada aktivitas lagi tektonik atau endogen yang berasal dari dalam, akhirnya dia akan menjadi gunung api purba mati. Sama seperti yang ada di Jogja itu daerah Tebing Breksi. Kalau kalian pernah dengar ini Tebing Breksi itu merupakan salah satu dari gunung api purba gitu. Padahal dia dekat nih ya dengan gunung Merapi gitu misalnya seperti itu gitu ya. Tapi dia kenapa dia tidak aktif gitu. Jadi karena dia ada aktivitas. Terus yang tadi bilangnya si Rizky tadi Mangkalihat ya sesar. Oke. Jadi karena dia masuk tadi Pegunungan Mangkalihat, namanya juga sesar Mangkalihat. Ya, bisa kenapa? Karena Pegunungan Mangkalihat itu luas ya. Dia itu dari Kalimantan itu aja dia hampir sampai nyampe ke Berau, tapi tidak sampai ke Tarakan, sampai ke daerah Banjar ya. Kemudian posisinya kan kalau sesar itu ada mayor sama minor. Kalau mayor logikanya mayor itu utama ya. Kalau minor istilahnya di bawahnya. Berarti kalau dilogikakan mayor kekuatannya lebih besar, minor rendah. Sama kalau kalian pernah ke daerah Batu Putih, seberangnya Batu Putih itu ada perumahan. Ibu lupa nama perumahannya. Di situ kalian pernah lihat tidak? Pernah mendengar lava, lumpur yang keluar seperti yang di Surabaya? Di sini ada. Tetapi yang di sini itu posisinya tidak hanya kecil-kecil karena dia minor. Karena itu patahan. Kalau kalian nanti jalan-jalan itu masuk di perumahan, malah banyak sekali perumahan di daerah situ. Jadi dia nanti begitu ditimbun, dia akan muncul lagi cari celah di sebelahnya. Itu sampai ke daerah Berambai, Separi. Itu ada spot-spot. Jadi seperti yang ada di mana? Di Jawa Timur itu ya, di Porong gitu ya. Nah, kalau di Porong kan yang terjadi sudah sampai seluas itu ya. Kalau yang di sini itu akibat dari dulu itu pernah dibor untuk mencari air gitu ya. Dia mencari air gitu. Begitu mencari air, tetapi dia masuk ke daerah satu lapisan yang isinya lumpur. Jadi kalau ada yang mau coba itu silahkan. Itu lumpurnya asin, tetapi dia tidak panas, dingin. Tapi yang di daerah Separi itu dia mengeluarkan lumpur dan gas. Kalau kalian mau coba gitu ya, tapi memang agak masuknya udah lumayan jauh. Itu begitu dikasih dikorek gas gitu ya, itu keluar api gitu ya, tapi tidak besar gitu ya. Jadi patahan-patahan itu dia ada mayor dan minor. Yang di Berau itu yang minor yang bergerak gitu ya. Jadi istilahnya kenapa bisa terjadi gempa gitu. Ada bergeser sedikit gitu. Tetapi kan kalau di runut-runut tidak per berapa tahun
ada gempa gitu ya. Ya kan tidak beberapa tahun. Kemudian kalau kalian lagi lihat peta geologi ya, banyak sekali seperti kalau lihat peta geologi seperti garis-garis. Nah, itu garis-garis itu biasanya merupakan banyak sekali patahan-patahan, tapi tidak luasannya tidak luas. Ibu kayak apa ya? Ibu pingin nge-share, tapi kalau di-share laptopnya jadi error ini. Nah, jadi kalau ditarik ke menerusan, sebenarnya kalau ditarik ke menerusan itu ya, kalau dilihat dari tatanan tektonik Tarakan kalau tidak salah ya, cekungan Tarakan kan kita kalau di sini cekungan Kutai ya. Nah di Tarakan itu ada namanya cekungan Tarakan gitu ya, sedimen ya karena kita lingkungannya delta ya, mempunyai mengalami subsiden. Subsiden itu seperti, jadi kalau gempa itu bisa terjadi karena pergeseran atau lempeng, atau bisa jadi karena pembebanan. Itu gempa. Jadi gempa itu bisa terjadi bukan karena geseran, tetapi karena pembebanan bisa dari atas. Ya, jadi misalnya logikanya kalau kamu tidur di kasur busa gitu ya, badanmu misalnya besar gitu ya, yang satu 100 kilo misalnya, yang satu 50 kilo. Yang 50 kilo mungkin kan menghasilkan amblesan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu terasa gitu ya. Tetapi kalau yang 100 kilo begitu udah duduk misalnya gitu ya, begitu udah duduk pasti terasa kan. Nah, kita simulasikan sebagai gempa. Jadi bisa seperti itu. Jadi istilahnya endapan delta itu dia mengalami penurunan, dia menghasilkan getaran yang dirasakan itu gempa gitu ya. Tapi kan tidak terlalu lama ya. Jadi tadi bilangnya kenapa kita kan tidak ada lempeng di bawah kita. Iya benar, kita tidak ada lempeng gitu. Tapi kan benua ini kan Kalimantan ini kan terbentuknya karena lempeng benua ya, lempeng benua dan benua gitu ya. Kan jadi tidak harus kita berada posisinya di atas lempeng atau di zona subduksi gitu. Tadi subsiden atau penurunan atau pembebanan dari endapan ya, dari endapan itu pun juga bisa menghasilkan gempa. Jadi seperti itu. Itu posisinya di cekungan Tarakan gitu ya. Kita kan di cekungan Kutai, makanya kita tidak merasakan gitu ya gravitasi beban gitu ya, seperti itu. Gimana, Rizky? Paham Bu sudah. Ya, oke. Jadi kalau mungkin ada tertarik nanti mungkin bisa nanti kita share lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti kalian juga sharing gitu kan, kalian kan ilmu lingkungan gitu ya, kita sama-sama sharing gitu ya. Ibu belajar sama kalian gitu kan. Oke, boleh lanjut lagi share screen? Boleh Bu. Oke. Flow system. Oke. Lanjut ke proses eksogen. Oke, ada pelapukan, erosi, atau mass wasting, sama sedimentasi. Itu kalau pelapukan biasanya itu akibat dari material-material
lepas ya, tidak kompak ya, tidak mengalami kompaksi. Kemudian kalau erosi itu biasanya bisa melalui angin, kemudian bisa melalui air ya, kemudian sedimentasi juga sama, sedimentasi malah akhirnya ya, hasil akhirnya. Oke, bentang alam eksogen ya, yang pertama bentuk alam fluvial ya, itu menghasilkan aliran sungai ya, pola dendritik biasanya yang di daerah-daerah. Kalau kalian melihat dari sekarang ini kan suka pasti pada ada yang punya beberapa, mungkin yang punya drone ya, suka-suka lihat gitu ya. Nah, bisa lihat itu gimana nih pola sungai dari misalnya Karangmumus gitu ya, atau misalnya kalau mau lebih luas lagi bisa pakai analisis GIS ya, pakai data DEM bisa dilihat tuh alur sungainya seperti apa. Biasanya kalau kita gampangnya gitu, kalau bentuknya dilihat seperti cabang pohon, oke deh dia masuknya pola dendritik. Biasanya seperti itu ya, seperti ranting-ranting pohon, itu paling gampangnya. Kemudian kalau tangular biasanya berkelok-kelok. Kenapa dia bisa berkelok? Itu biasanya akibat ada struktur atau tektonik yang bekerja di situ. Bisa sesar, bisa bergawir ya. Jadi istilahnya berkeloknya itu sudutnya tegak lurus 90 derajat. Jadi dia tegak lurus dari sungai utama. Itu rektangular biasanya akibat ada tektonik. Kemudian trellis. Nah, trellis juga sama. Trellis itu juga akibat dari pola dari mengikuti struktur dari batuannya. Misalnya ya, batuannya itu berlipat miringnya kuat. Nah, berarti kan dia misalnya kalau dia ke bawah gitu ya, miring ke bawah, berarti kan otomatis aliran sungainya itu akan mengikuti celah-celahnya ya. Nah, bentuknya seperti pagar, biasanya seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi pola aliran radial. Terjadi dari banyak sungai jenis konsekuen ya. Konsekuen itu gimana? Biasanya akibat dari struktur geologi ya. Jadi dari gunung, jadi bahasa gravitasi ke bawah. Jadi dia berkumpul di bawah gitu ya, itu radial. Kemudian bedanya sama anular, kalau anular itu dia mengelilingi, maksudnya mengelilingi itu kalau dari bentang alam dia berada kalau kalian tahu gedung dom, itu berarti dilogikakan dia mengelilingi, jadi bukan dari atas ke bawah, tetapi di sekitar melingkar gitu. Itu kalau anular. Kemudian kalau braided ya itu dia kalau braided itu biasanya berhubungan dengan jumlah material yang dibawa melebihi kapasitas alur. Nah, biasanya sedimennya itu lebih besar, tetapi badan sungainya itu yang tidak sanggup menampung, itu namanya braided. Jadi seperti menganyam. Ya, seperti menganyam. Oke. Bentuk-bentuk bentang alam pantai ya. Nah, kita berada, pasti kalian pernah mendengar Delta Mahakam, ya kan? Luar biasa ya, Delta Mahakam ya. Istilahnya. Kalau melihat dari peta, delta tuh bentuknya seperti apa? Seperti kipas bentuknya. Jadi seperti ada daratan-daratan gitu ya. Yang kalau kipas kan ada kipas sebenarnya 1, 2, 3 sampai 12 gitu ya. Nah, kalau delta itu sama seperti itu ya. Jadi dia istilahnya daratan-daratan yang terbentuk akibat dari suplai sedimen gitu ya. Sedimen dari darat. Jadi darat menuju laut gitu. Ya. Kemudian apa namanya? Kalau di Delta Mahakam, kalau ada yang berkesempatan gitu main-main ke Delta Mahakam gitu ya, jadi dia biasanya banyak sekali, biasanya dia muncul sekitar jam 10 sampai jam 11, setengah 12 gitu, nanti begitu sudah siang gitu ya, deltanya terendam gitu, jadi istilahnya air sungainya yang dari laut masuk gitu ya, atau dari hulu hilir ke hulu gitu, seperti itu.
Kemudian ada namanya tanjung. Kalau tanjung itu daratannya menjorok ke arah laut, sedangkan bagian kanan dan kirinya sejajar dengan garis pantai. Beda sama delta. Kalau delta itu seperti dia bisa tenggelam dan naik gitu ya kalau delta. Tapi kalau tanjung gitu dia lebih maju gitu ya, lebih maju, tetapi dia sejajar sama pantai. Nah, kalau yang di mana? Di Kumala, Kumala itu bukan delta ya, itu dulu merupakan gosong sungai. Gosong sungai itu seperti ada satu dataran ya, tetapi tidak besar. Nah, itu kan dia ditimbun posisinya. Yang dari kecil ditimbun, besar akhirnya dijadikan apa namanya dataran gitu ya. Jadi yang Kumala itu awalnya dari gosong sungai. Oke, lanjut ke teluk. Nah, pasti sudah tahu ya namanya teluk itu seperti apa ya. Teluk itu menjorok ke arah daratan ya. Kemudian ada lagi namanya stek. Ada namanya stek dan arkes ya. Bentuk-bentuk alam pantai yang berada di sekitar pantai. Sisi daratannya akibat gesekan gelombang air laut ya, sehingga mengakibatkan garis pantainya mundur ke arah daratan. Jadi kalau kita ngomong abrasi ya, jadi istilahnya mengikis ya. Makanya kadang kalau di pinggir-pinggir pantai itu kan suka dipasang yang pembatas gitu ya, istilahnya dicor, kadang dikasih seperti yang bongkahan-bongkahan besar ya, supaya tidak mengikis litologi batuannya ya. Kemudian wave atau bentang alam pantai yang terbentuk dari gelombang air ya. Jadi kan kalian pasti tahu ya, kalau sudah ke pantai kan pasti apa namanya gelombang air kan maju mundur ya, pasti kan istilahnya membentuk apa namanya bentukan atau lekukan dari bibir pantai. Kemudian ada namanya barrier ya. Biasanya kalau barrier ini bentang alamnya sejajar, atau barrier itu seperti tameng gitu ya. Barrier itu seperti tameng, jadi istilahnya garda terdepan ya. Tapi dia apa namanya luas gitu ya, jadi sepanjang pantai akibat dari hasil pengendapan partikel pasir di bagian muka pantai ya. Lagun, nah, pasti pernah juga mendengar namanya lagun ya. Kalau lagun itu bentang alam yang dipengaruhi air laut dan air tawar. Nah, biasanya berada posisinya 50-50 nih ya. Jadi dia menerima supply juga dari laut, kemudian juga dia posisinya menerima juga supply dari daratan. Kemudian pantai submargen ya, bentang alam yang terbentuk dari gabungan antara naik muka air laut dan penurunan cekungan. Jadi saya tamat tadi itu ya. Kalau cekungan tadi yang di Cekungan Tarakan ya mengalami amblesan, otomatis kan air laut akan mendekati daratan ya seperti itu. Kemudian ada lagi pantai emergen, bentang alam yang terbentuk akibat penurunan muka air laut dan naiknya permukaan daratan. Biasanya submargen sama emergen itu akibat dari tektonik. Ya, akibat dari tektonik biasanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belajar tentang geologi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Iya, Mbak. Ya, saya ingin ada pertanyaan mengenai yang Ibu jelaskan ya.
Halo, saya ingin bertanya Bu, tes. Suaranya kecil sekali. Ya, gimana? Masih kuliah. Siapa tadi yang mau nanya? Suaranya nggak kedengaran. Mama. Giska, Rafli, Ken, ini mana orangnya? Apa yang memicu pergerakan di bumi ini seperti pada lempeng, sehingga lempeng tersebut dapat bergerak? Oke. Apa yang memicu? Kenapa kok bisa lempeng itu bergeser atau misalnya lempeng itu menumbuk gitu? Apa yang terjadi? Biasanya kalau kita membahas tentang geologi gitu ya, itu kan kalian pasti juga pernah melihat meskipun hanya selintas gitu ya. Jadi aktivitas tektonik itu tidak hanya berasal dari luar. Jadi ada cerita berasal dari dalam. Kenapa biasanya lempeng kok bisa bergerak? Begitu bergerak dia menghasilkan bencana apapun, gempa bumi, api gitu ya. Kenapa dia bisa bergerak? Akan coba. Saya itu bukakan oke. Screen. Oke. Terlihat nggak ya? Sudah muncul ya share-sharannya ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, gitu. Apa yang menyebabkan lempeng itu saling bertumbukan, saling berjauhan gitu ya? Nah, kalian pasti mendengar yang ada namanya litosfer, kemudian ada lagi namanya astenosfer, kemudian stratosfer, atmosfer. Nah, kerak bumi kan ada tingkatannya tuh ya. Seperti itu. Dari dalam kerak bumi itu dia kenapa bisa sampai menggeser atau sampai terjadi lempeng? Itu biasanya dia melepaskan energi yang berasal dari dalam. Biasanya seperti itu, ya. Jadi energi yang dilepaskan ke permukaan itu bisa mengakibatkan sampai pergeseran lempeng, ya. Bukan saking kuatnya, bahasanya bukan saking kuatnya ya. Jadi, sama juga seperti kayak tadi Bu cerita Hawaii gitu ya. Kok nggak berhenti gitu ya, kan itu kalau tidak salah lumayan cukup lama ya. Istilahnya muntahan lavanya itu kayaknya nggak habis-habis gitu ya kan, sampai istilahnya merusak fasilitas, kemudian hampir separuh dari daerahnya gitu ya. Kenapa gitu? Karena tadi ada tekanan yang sangat kuat gitu ya dari litosfer, dari dalam kerak bumi
itu dia menuju ke astenosfer. Astenosfer itu di atas litosfer gitu ya. Dan kemudian astenosfer itu tidak mampu menahan istilahnya energi dari litosfer gitu ya. Makanya dia menggeser atau menggoyangkan atau menggerakkan bahasanya ya. Saya seperti itu. Jadi akhirnya membuat lempeng itu bergerak. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita kan posisinya di kulit bumi, inti bumi. Nah, jadi yang inti bumi itu kan punya energi ya. Istilahnya seperti itu. Terus, sama juga kenapa kok kita berada di luar, kita kok melayang, istilahnya di luar angkasa kita melayang-melayang gitu, kok di sini kita kok nggak jatuh gitu ya, padahal kalau dilihat bumi kan bulat ya, kita nggak jatuh gitu. Ya, kan tadi ada yang namanya seperti kayak gravitasi dan sebagainya ya. Nah itu makanya tadi energi sama seperti yang paling gampang. Maaf bagi yang muslim ya, sama misalnya kenapa kok yang baik yang umroh maupun yang haji gitu ya, dia mengitari gitu ya istilahnya, mengitari. Terus kemudian kenapa juga burung atau binatang kok dia nggak berani lewat misalnya di atas bah gitu misalnya seperti itu. Kenapa? Karena tadi ada energi gitu ya yang bukan karena dia memang benar ciptaan Tuhan gitu ya, ciptaan Tuhan gitu. Tapi dia ada energi yang membuat burung itu tidak berani lewat di atas Ka'bah. Sama juga seperti tadi Ibu cerita ya, lempeng gitu ya, litosfer atau kerak bumi atau inti bumi itu kenapa logikanya kok dia kan diem gitu, padahal sebenarnya dia punya energi yang sangat kuat sehingga mengakibatkan ya dia mengeluarkan energi gitu melalui celah-celah ya dari astenosfer, stratosfer, atmosfer dan seterusnya gitu ya. Yang mengakibatkan dia bisa menggeser atau membuat pergerakan lempeng atau lantai samudra atau kerak samudra. Jadi seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Jadi ada energi di kerak bumi ya yang dikeluarkan ya, yang akhirnya energi tersebut kuat gitu ya, bisa menggeser lempeng. Jadi pergerakan lempeng yang mengakibatkan misalnya terjadi punggungan atau mor atau lembah dan sebagainya. Ya, jadi dia melepaskan panas sama seperti kayak gunung api ya. Kalau gunung api meletus gitu kan, dia kan pasti melepaskan panas ya. Awan panas atau orang daerah Jogja ngomongnya wedus gembel ya, kemudian lahar panas, kemudian ada juga namanya lahar dingin, ada juga gitu ya, ada juga. Biasanya kalau lahar dingin, kenapa dinamakan lahar dingin? Biasanya lahar itu turun mengikuti rekahan-rekahan gunung sampai ke aliran sungai dan dia mengalami kontak dengan air. Nah itu jadi dinamakan lahar dingin gitu ya. Sebenarnya juga keluar dari perut bumi ya semua panas. Cuman tadi kan ada orang ngomong lahar panas, lahar dingin gitu ya. Nah, lahar dingin dia mengalami kontak dengan air gitu. Sama juga kalau kayak gunung api gitu ya, dikelilingin laut gitu ya, laharnya keluar itu biasanya begitu lahar keluar gitu kena air gitu, biasanya dia bentuknya seperti bantal-bantal. Kita ngomongnya lava bantal gitu ya. Jadi mengalami pendinginan dengan cepat, dia membentuk seperti bantal-bantal gitu ya. Hasil dari lava tersebut membentuk bantal-bantal. Gimana? Apa tadi yang nanya ya? Teresia. Iya baik Bu, mengerti Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi istilahnya energi harus dikeluarkan ya. Energi kan harus dikeluarkan ya. Ada lagi pertanyaan?
Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Ya, kenapa Bu terjadi yang kalau misalnya tanda-tanda gempa itu biasanya kan ada tiba-tiba airnya itu menjadi surut dan ada seperti bunyi-bunyi dari patahan-patahan gitu. Itu biasanya terjadi kenapa Bu ya? Maksudmu contohnya tsunami? Iya benar Bu. Itu kan awalnya kan dari kayak pergeseran lempeng tektonik gitu. Ya. Benar nggak Bu ya? Gitu. Ya. Nah itu kenapa Bu ya terjadi surut tadi dan adanya bunyi-bunyi gempa, bunyi-bunyi patahan itu? Maksudnya adanya bunyinya gitu ya? Iya Bu. Sebentar ya, sebentar. Aduh, ini yang kecil ganggu ini sebentar ya. Sama-sama. Oke ya. Oke, kenapa simpelnya dulu? Kenapa tsunami atau bisa terjadi gitu ya? Jadi tsunami itu kan air yang tumpah, bahasanya gitu ya, air yang tumpah ke daratan gitu ya. Air yang tumpah ke daratan. Gitu. Tsunami itu tidak melulu atau tidak semuanya berasal dari gempa, pergeseran lempeng gitu. Bisa juga oleh angin. Jadi istilahnya atau kalau di luar ya badai ya. Jadi istilahnya dia menyapu air laut menyapu ke daratan gitu. Jadi itu juga dikatakan tsunami. Jadi tsunami itu tidak melulu atau tidak sepenuhnya berasal dari gempa bumi atau pergeseran lempeng atau tumbukan lempeng. Terus kenapa kalau misalnya ini kita asumsikan pergeseran lempeng gitu ya. Kalau dia prosesnya penunjaman, biasanya kan kalau itu penunjaman. Nah dia kalau penunjaman kan otomatis kalau dia mulai penunjaman itu kan biasanya kalau roti gimana nih? Kue ketemu kue terus ditumbuhkan kan hancur ya, hancur gitu kan, otomatis membentuk seperti cekungan. Nah otomatis air yang di daratan itu dia menuju ke laut, otomatis dia akan mengisi cekungan akibat dari tumbukan lempeng tersebut. Kemudian kok dia bisa balik lagi gitu. Nah ini kan kalau proses pergerakan lempeng itu kan dia nggak melulu, misalnya pasti dia ada posisi stopnya ya, bahasanya gitu, posisi berhenti gitu ya, posisinya berhenti gitu. Nah begitu posisinya berhenti dan dalam keadaan normal, otomatis tadi yang air yang mengisi cekungan tadi gitu kan dia akan balik lagi ke daratan, posisinya seperti itu. Jadi seperti mantul kembali gitu ya, mantul kembali, dan itu yang mengakibatkan air itu bergerak ke daratan. Kemudian tsunami itu yang diakibatkan oleh angin, bisa juga ya. Tadi misalnya terjadi badai atau ada kecepatan angin yang membawa ya air itu sampai ke daratan, itu juga dikatakan tsunami ya. Jadi tsunami itu tidak melulu hasil dari gempa bumi, tetapi tsunami itu juga bisa diakibatkan oleh bantuan angin ya, dengan mempunyai kriteria tertentu. Kemudian apalagi ya? Apalagi tadi pertanyaannya, kok jadi lupa sendiri. Yang suara-suara itu tadi Bu. Suara patahan. Emang tahu itu suara patahan? Ya kadang ada orang-orang tuh Bu yang saya lihat ada suara dari
dentuman itu suara patahan-patahan gitu. Katanya seperti itu, makanya saya tanya gitu. Oke, jadi suara-suara yang ditimbulkan itu belum tentu suara yang berasal dari pergeseran lempeng tersebut. Jadi misalnya tadi Ibu bilang nih, kadang kemarin kan ada pernah pasti viral nih ya, nonton yang pesawat jatuh, yang kemarin barusan pesawat jatuh itu, ya. Terus ada kalau tidak salah rekaman video, ya, rekaman video yang mendengarkan sekilas seperti orang minta tolong, ada ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kayak kalau kayak gempa bumi atau letusan gitu ya, gempa bumi atau letusan itu dia biasanya sepersekian detik itu menimbulkan suara. Cepat rambat gelombang itu yang menghasilkan suara seperti itu. Misalnya gini, pantulan. Nah, jadi kalau dia dikelilingin oleh pegunungan, pantulan dari suara, misalnya pergerakan itu yang akan mengakibatkan suara yang bermacam-macam. Ya, bisa kadang orang ngomong tuh geser kok suaranya nyaring banget, belum tentu. Jadi akibat dari suara dari pantulan. Jadi tidak murni secara kamu bisa mendengar dengan jelas gitu ya, logikanya kamu bisa mendengar dengan jelas tanpa bantuan alat tertentu atau alat yang memang khusus untuk mengukur, kemudian mendengar pergeseran dan melihat hasil yang terjadi itu. Jadi tidak bisa semuanya kamu asumsikan itu adalah suara dari pergeseran dari kerak bumi atau pergeseran dari lempeng. Jadi gitu ya, cepat rambat gelombang. Sama juga gini, kalau ada juga yang lagi viral, tapi sudah beberapa tahun lalu, ngebor di kedalaman 10.000 kilometer lebih, gitu ya, sekian gitu, tuh terdengar seperti orang minta tolong dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan bisa jadi akibat tadi tuh cepat rambat, kemudian gelombang yang diterima dan sebagainya ya. Jadi istilahnya tidak murni hasil dari ternyata di dalam itu kan ngomongnya gini, itu di dalam itu teriakan-teriakan orang gitu dan sebagainya, tetapi begitu dianalisa dan sebagainya gitu ya, ternyata itu adalah merupakan suara yang ditimbulkan akibat dari gesekan dari alat, kemudian dipantulkan, kemudian direkam dan sebagainya. Jadi kalian pasti sudah pernah belajar namanya cepat rambat gelombang. Ya benar. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian apa lagi tadi ya? Suara terus? Apalagi yang ditanyakan? Oke, sudah cukup Bu. Oke, sudah cukup. Maaf ya, Ibu agak-agak ini soalnya itu yang kecil agak biasa sudah mulai ini. Ada lagi yang tanyakan? Teresia sudah, Rizky juga sudah, kemudian jadi tetapi tidak semua gempa bumi dan gunung api atau gunung meletus itu bisa menghasilkan tsunami, ya kan ada yang namanya seperti magnitudo, ya skala Richter. Kemudian ada juga namanya berapa jarak sampai ke daratan, berapa jarak epicentrum dari atas ke bawah. Nah itu harus dihubungkan, gitu. Jadi tidak melulu
gempa bumi dan letusan gunung api itu mengakibatkan gempa bumi, ya benar, mengakibatkan tsunami gitu ya. Biasanya kalau kayak tsunami itu paling sering terjadi itu kalau dia gempa bumi itu tadi biasanya daerah-daerah MOR ya, patahan tadi. Daerah patahan itu biasanya paling sering terjadi tsunami biasanya seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Ya, monggo. Ya. Saya duluan aja, Pak. Gimana? Siapa yang mau nanya? Saya duluan deh, Bu. Saya mau nanya, Bu. Ya. Ya, Silakan. saya Rahma dari Teknik Lingkungan 2019. Mau nanya, Bu, terkait dengan bentuk alam yang fluvial itu kan ada pola, Bu. Ada yang lingkaran, ada yang kayak ranting pohon, terus ada yang kayak cabang-cabang sungai. Nah, itu tuh apa sih, Bu, yang mempengaruhi supaya bisa beda-beda kayak gitu, Bu? Apakah juga dipengaruhi oleh kondisi geografis seperti posisi lempengnya di daerahnya itu di mana kayak gitu? Oke. Secara keseluruhan gitu ya, tadi yang Ibu kasih lihat gitu ya tentang nanti. Oke, kita kembali lagi ke nanti deh. Oke ya, X-ray ya. Kenapa dia bisa dendritik, trellis, anular, rektangular, kemudian ya nanti deh. Itu kenapa? Semuanya itu dipengaruhi oleh satu, yang pertama adalah tektonik. Tektonik itu yang pertama nanti dulu. Tektonik itu yang pertama itu tadi misalnya ada struktur geologi ya, struktur geologi. Nah, biasanya kalau kayak pola aliran anular itu biasanya berada di sekitar gunung api. Kemudian kalau sama kayak radial juga sama. Radial itu gravitasi ya dari atas ke bawah. Kemudian kalau kayak dendritik itu lebih ke arah litologi batuan. Jadi kenapa lebih ke arah litologi batuan? Karena kalau dendritik itu dia biasanya itu satuan batuan yang cepat tererosi atau terkikis. Nah, makanya dia membentuk seperti ranting pohon. Beda sama trellis. Kalau nanti sebentar. Kalau rektangular sama trellis itu dipengaruhi oleh struktur adanya patahan. Jadi sampai 90 derajat ya. Kalau kalian lihat tadi ya ada patahan gitu ya. Jadi air itu ya yang melewati itu, kemudian ada patahan kan otomatis dia akan mengikuti arah patahan. Makanya dia membentuk sudut-sudut. Jadi dinamakan rektangular dan trellis. Jadi secara keseluruhan yang mempengaruhi ini adalah dari tektonik ya. Tektonik itu apa aja tadi masuk erosi ya. Itu bisa menghasilkan dendritik, kemudian tadi tektonik itu juga patahan ya.
kemudian apalagi sesar, ya patahan itu sama dengan sesar ya, bisa dia saling bergeser ya, atau dia atas bawah seperti bentuknya tangga, perpendicular. Ya. Seperti itu ya, intinya seperti itu. Jadi kenapa dia bisa bentuknya seperti ranting pohon, menyudut dan sebagainya, dia ada struktur biologi yang bekerja di situ. Ya, kalau dia membentuk sudut pasti udah struktur geologi. Tapi kalau dia seperti ranting pohon itu biasanya erosi atau material lepas, jadi istilahnya batu pasir yang gampang dihancurin pakai tangan gitu ya. Dia istilahnya mengikuti bentuk dari material yang bisa dikikis gitu ya, jadi dia tidak menyudut. Gimana Rahma? Ya, bisa dimengerti, Bu. Terima kasih. Oke. Sama. Siapa lagi tadi yang mau tanya? Siapa lagi yang mau tanya? Absensinya nanti dibuka 14.40 sampai jam 15 ya di MOS. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Kalau tidak ada, oke, boleh. Apa? Nama saya Erika Rahni dari 2019. Saya mau nanya, Ya. Bu, yang gerak lempeng tadi itu kan ada gerak konvergen, gerak divergen, sama gerak transpon. Itu kira-kira kalau misalnya lempengnya gerak itu cuma satu jenis ya, kayak gerakan konvergen aja, atau keduanya gitu. Suaramu agak nyaring, Ibu, nggak terlalu jelas. Sebentar. Oh ya, Bu. Itu kan lempeng itu ada 3 kan, Bu? Nah, Itu kalau saya gerak gitu itu satu jenis aja atau bisa lebih dari jenis gerak? ampun deh Ibu. Kamu tulis aja deh, bingung Ibu dengarnya. Ya, Bu. Ya, boleh ditulis. Oh, Ibu agak bingung dengarnya ini. Bentar ya, kamu mau balon apa? Sudah ditulis di sana, Rifka? Oke, jika lempeng bergerak, apakah yang bergerak dalam satu jenis gerakan atau bisa, maksudnya gimana? Apa lempeng bergerak, apakah bergerak dalam satu jenis gerakan? Maksudnya satu jenis gerakan hanya bergeser secara vertikal atau horizontal, maksudmu gitu? Iya, Bu. Oke. Jadi kalau jadi kalau yang tadi konvergen dan divergen itu dia secara vertikal. Tetapi yang satunya ya start stop patahan ya itu bisa vertikal horizontal ya, bisa vertikal horizontal
apa namanya? Jadi kalau di struktur geologi itu ada namanya diagram Ross. Diagram Ross itu dia akan menentukan ini arahnya kemana. Jadi misalnya dia bisa bergeser misalnya ke arah barat laut gitu ya. Atau dia misalnya sejajar saja kita ngomongnya namanya strike split fault gitu ya. Jadi ada lagi nanti di spesifik gitu ya kalau di struktur geologi gitu, di pembahasan struktur geologi itu dia mengetahui arah pergeserannya itu kemana. Jadi kalau yang divergen sama konvergen itu dia vertikal, tetapi kalau kayak transform ya itu dia bisa atas bawah atau kanan kiri. Jadi seperti itu ya. Kalau atas bawah dia posisinya batuannya akan seperti tangga gitu ya. Tapi kalau dia bergeser seperti ini itu contohnya apa ya? Ibu tidak tahu nih kalau dicontohkan ke bangunan atau apa, Ibu nggak tahu. Tapi kalau dia atas bawah gitu ya, itu kita seperti tangga gitu ya, atas dan bawah gitu. Jadi yang dindingnya itu kita ngomongnya cermin sesar. Jadi itu yang bisa menandakan dia gesernya kemana, bisa maju, bisa mundur, bisa atas atau bawah. Jadi seperti itu, di transform. Oke. Iya, Bu. Oke, jelas? Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada cukup sekian ya. Terima kasih. Nanti share di MOS. Ininya PPT-nya nanti silahkan kalian baca ya untuk pengenalan saja ya. Sudah. Sudah ya? Oh, Screenshot sudah tadi. Sudah kayak ini. Ibunya. Iya, Mbak. Screenshot kan tadi ya. nggak ada Rian.